Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Friska Amanda Putri dari kelas 1E Prodi PGSD mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru. Di sini aku bakal ngebahas tentang pendidikan ujung tombak pemecah kebodohan. Nah, pendidikan ini merupakan investasi jangka panjang suatu bangsa karena pendidikan ini berlangsung secara berkelanjutan yang mana tidak dapat berjalan secara singkat. Kemudian kebodohan. Kebodohan ini merupakan peristiwa seseorang yang mana tidak mengetahui suatu hal atau informasi sama sekali. Nah, berdasarkan pencatatan sejarah yang ada, negara Indonesia ini dapat terlepas dari para penjajah, salah satunya berkat pendidikan. Pendidikan tersebut mampu menyadarkan masyarakat Indonesia tentang apa? Tentang hak-hak yang perlu didapatkannya sebagai rakyat Indonesia yang sah tanpa ada campur tangan pihak asing atau penjajah. Kemudian dengan adanya pendidikan, suatu bangsa ini mampu mempersiapkan generasi berikutnya guna meningkatkan serta memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Selain itu, permasalahan tentang kebodohan ini dapat teratasi. Dalam realisasinya, pendidikan ini perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar dapat terlaksana dengan baik. Pihak-pihak yang terkait yaitu pemerintah, pihak pengelola pendidikan, dan kita sendiri yaitu masyarakat. Salah satu syarat penting dalam memberantas kebodohan di suatu negara yaitu diperlukan kualitas pendidik yang baik. Sebab apa? Sebab apabila kualitas pendidik telah baik, maka mereka mampu untuk mendidik tiap orang atau peserta didiknya untuk berperilaku baik, sehingga menciptakan karakter diri yang baik dan pada akhirnya dapat memberantas kebodohan di suatu negara. Kualitas pendidik dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kompetensi para pendidik, melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan mengajar bagi pendidik, memenuhi kesejahteraan pendidik, dan sebagainya. Seseorang pendidik ini harus mampu beradaptasi dan mempelajari kebutuhan peserta didiknya yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Karena apa? Karena apabila pendidik merasa ketertinggalan, maka akan mempengaruhi kegiatan pembelajarannya. Negara Indonesia ini telah mengatur tentang pendidikan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang intinya tentang tiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dari negara. Di tahun 2021 ini, kedudukan negara Indonesia di bidang pendidikan berada di nomor 4 se-Asia Tenggara. Kedudukan tersebut berada lebih tinggi satu peringkat dibanding tahun sebelumnya. Saat ini, Indonesia telah menerapkan kurikulum 2013 yang mana menuntut peserta didik untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik lebih mampu dalam memecahkan masalahnya sendiri serta mampu untuk berpikir kritis. Peran pendidik sini selain mengajar juga mendampingi peserta didik dalam belajar apabila terdapat peserta didik yang mengalami kendala atau kesusahan. Di era pandemi ini, pendidikan Indonesia mengalami beberapa perubahan, yakni yang semula antara pendidik dan peserta didiknya dapat bertatap muka secara langsung, maka sekarang dilakukan pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan melakukan daring. Dari hal tersebut ini, maka pendidik maupun peserta didik secara tidak langsung dituntut untuk paham dan mengerti tentang teknologi. Tugas pendidik di sini pun lebih bertambah karena perlu kerja keras dalam penyampaian materi agar peserta didik di rumah nanti bisa paham akan materinya. Peran pemerintah dalam hal ini juga sangat penting. Salah satunya dengan memberikan bantuan-bantuan di bidang pendidikan. Hal ini telah dilakukan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan, yaitu mewajibkan belajar 12 tahun, membantu dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, memberikan bantuan dana BOS ke sekolah-sekolah, memberikan bantuan internet gratis kepada pendidik maupun peserta didik guna memfasilitasi pembelajaran jarak jauh selama pandemi berlangsung. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan pendidik guna meningkatkan keterampilan dan sebagainya. Kemudian di sini peran masyarakat juga tidak kalah penting.
Nah, peran masyarakat ini yaitu mendukung program-program pendidikan yang telah direncanakan pemerintah. Misalnya seperti yang tadi, mengikuti program belajar 12 tahun. Peserta didik yang bagian dari masyarakat ini pun perlu sadar akan pentingnya pendidikan bagi dirinya sendiri. Sebab dengan adanya pendidikan, maka ia akan mengerti mana hal yang baik, mana yang buruk, tidak mudah dimanipulasi oleh orang lain, lebih cepat dalam menangkap suatu informasi, dan sebagainya. Nah, harapannya dengan meningkatkan fasilitas tentang pendidikan di Indonesia, sumber daya manusia negara Indonesia ini mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya di internasional. Serta apabila semua pihak mendukung serta berkolaborasi dengan baik mengenai bidang pendidikan, kebodohan di suatu negara dapat dicegah dan diberantas. Ayo bersama-sama kita tingkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Indonesia membutuhkanmu, merdeka!